Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Terima kasih sudah mau silaturahmi lagi dengan kami, dan di sini kita akan lanjut membaca buku Nurul Yakin karangan Syekh Muhammad Al-Khudrabi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga dengan membaca buku ini bisa menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak mungkin kita bisa cinta kepada beliau kecuali kita mengenal beliau. Jadi sedikit demi sedikit kita ingin mengetahui perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam sampai sekarang. Sangat banyak referensi buku yang bercerita atau menjelaskan tentang beliau, tapi untuk saat ini kita membaca ini dulu. Lanjut pada judul Masuknya Hamzah ke dalam Islam. Sebagian perlakuan dari orang-orang Quraisy yang menyakitkan tersebut merupakan penyebab yang mendorong Hamzah ibnu Abdul Muthalib, paman Rasulullah, masuk Islam. Kefanatikan Hamzah terbakar ketika pada suatu hari ia dicela oleh sebagian kaum wanita karena dia diam saja sewaktu Abu Jahal menyakiti keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah. Segera ia berangkat menemui orang yang celaka itu. Lalu ia memarahi dan memaki-makinya seraya mengatakan, "Mengapa engkau mencaci maki Muhammad? Sedangkan aku memeluk agamanya." Kemudian Allah memberikan cahaya keyakinan ke dalam hatinya, sehingga ia menjadi orang yang paling baik keislamannya dan paling besar rasa girohnya terhadap kaum muslimin, serta paling kuat permusuhannya terhadap musuh-musuh agama, sehingga ia dijuluki Asadullah. Sebagaimana Rasulullah menerima perlakuan yang menyakitkan dari kaumnya, para sahabat pun mendapat perlakuan yang sama karena mereka mengikuti Rasulullah SAW. Terutama sekali sahabat yang tidak memiliki keluarga yang dapat melindungi dirinya dari serangan musuh. Semua perlakuan yang menyakitkan itu dianggap remeh oleh mereka karena mereka menyadari bahwa sikap mereka itu diridhoi oleh Allah. Keyakinan mereka terhadap agama Islam tetap kuat dan tidak goyah, serta tidak terkena fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan keimanan mereka, sehingga akhirnya Dia menyempurnakan agamanya di tangan mereka, dan mereka akhirnya menjadi raja-raja di muka bumi. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang lemah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang telah dikehendakinya itu. Di antara orang-orang yang disakiti di jalan Allah ialah sahabat Bilal ibnu Rabah. Dahulu ia seorang hamba sahaya milik Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi al-Quraisy. Umayyah ibnu Khalaf memasang tali pada leher Bilal
Kemudian ia menyerahkan kepada anak-anak untuk dipermainkan. Akan tetapi Bilal masih tetap mengucapkan ahad ahad. Ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang dialaminya. Ia tetap mengesahkan Allah. Pada suatu hari yang sangat panas, Umayyah pergi membawa Bilal menuju padang pasir yang hanya terdiri dari pasir yang panas sekali. Andai kata diletakkan daging di atasnya, pasti daging itu akan matang. Lalu Umayyah memerintahkan orang-orangnya supaya meletakkan batu besar di atas dada Bilal. Kemudian ia berkata kepada Bilal, "Engkau akan tetap dalam keadaan begini hingga mati kecuali jika engkau ingkar kepada Muhammad." Kemudian kembali menyembah Lata dan Uzza. Akan tetapi Bilal hanya mengucapkan ahad-ahad. Lewatlah sahabat Abu Bakar dan ia melihat Bilal dalam keadaan demikian. Kemudian Abu Bakar berkata, "Hai Umayyah, tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap orang miskin ini? Sampai kapan engkau mau menyiksanya?" Umayyah menjawab, "Engkau telah merusaknya." Sahabat Abu Bakar menolongnya. Ia membeli Bilal dari tangan Umayyah dan langsung memerdekakannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang sehubungan dengan Umayyah, yaitu maka kami peringati kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya selain orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhi orang-orang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberi nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail ayat 14-21. Al-Ashqa artinya orang yang celaka. Yang dimaksud adalah Umayyah ibnu Khalaf. Al-Atqa artinya orang yang paling takwa. Dan yang dimaksud ialah sahabat Abu Bakar. Walasaufa yardo artinya dia benar-benar akan mendapat kepuasan dari pahala yang diberikan Allah kepadanya kelak di akhirat sebagai balasan dari amal-amalnya yang baik itu. Dengan ayat-ayat di atas, Allah telah mengingatkan bahwa harta yang telah disumbangkan oleh sahabat Abu Bakar untuk membeli Bilal dan kemudian memerdekakannya tiada lain demi mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukuplah bagi sahabat Abu Bakar dengan kehormatan dan keutamaan ini. Di samping itu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerdekakan pula budak-budak lain kecuali Bilal. Kemudian mereka masuk Islam. Tetapi bekas majikan-majikan mereka mencela perbuatan itu. Di antara mereka yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Hammamah ibu sahabat Bilal dan Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah disiksa oleh majikannya sehingga ia tidak menyadari apa yang dikatakannya. Sayyidina Abu Bakar telah memerdekakan pula hamba sahaya lainnya yang bernama Abu Fuhaihah. Sebelum dibeli, ia adalah hamba sahaya milik Safwan ibnu Umayyah ibnu Khalaf. Yang lainnya yang telah dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar ialah seorang wanita bernama Zanirah. Ia disiksa karena memeluk agama Islam hingga matanya buta. Tetapi hal tersebut justru makin menambah keimanannya. Abu Jahal pernah mengatakan, "Tidakkah kalian heran melihat kelakuan para sahabat dan para pengikutnya? Seandainya apa yang didatangkan kepada Muhammad itu baik,
Niscaya mereka tidak akan dapat mendahului kami untuk beriman kepadanya. Apakah pantas Zanirah mendahului kami kepada petunjuk itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk daripadanya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 11. Di antara hamba sahaya lain yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar sesudah terlebih dahulu dibelinya ialah Ummu Nais. Sebelumnya Unais adalah hamba sahaya perempuan milik Bani Zahra, dan orang yang sering menyiksanya adalah Al-Aswad ibnu Abdu Yahuz. Di antara orang-orang yang disiksa karena memeluk agama Islam ialah Amr ibnu Yasir, berikut saudara, ayah, dan ibunya. Mereka disiksa dengan api. Kemudian datang pada mereka Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah hai keluarga Yasir, karena sesungguhnya surga adalah tempat kalian. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir, sungguh mereka sedang menghadapi cobaan yang berat. Adapun ayah dan ibu Ammar, keduanya meninggal dunia sewaktu dalam siksaan. Sedangkan Ammar sendiri karena tidak tahan menghadapi siksaan yang keras dan bertubi-tubi itu, akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Sebelum itu Abu Jahal memakaikan kepada Ammar baju besi. Sedangkan pada waktu itu hari panas sekali hingga Ammar tidak mampu menahan panas, lalu melisankan kata-kata kekafiran. Kaum muslimin berkata Ammar telah kafir. Akan tetapi dijawab oleh Rasulullah bahwa Ammar dipenuhi dengan keimanan, mulai dari atas kepalanya hingga kedua telapak kakinya. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai pengecualian dan hukum kemurtadan. Barang siapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam keimanan, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah yang menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nahl ayat 106. Orang lain yang disakiti karena memeluk agama Islam ya Khabbab bin Art. Pada zaman jahiliyah yang menjadi tawanan, kemudian dibeli oleh Ummu Ammar. Dia adalah seorang pandai besi dan Muhammad sering berkunjung kepadanya sebelum diangkat menjadi nabi. Dan Nabi Muhammad sering berkunjung kepadanya sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi, Khabbab bin Art langsung masuk Islam. Majikannya pernah menyiksanya dengan api. Diambilnya sepotong besi yang membara, lalu ditempelkannya di punuk Khabbab. Kan tetapi hal itu tidak menggoyahkan keimanan Khabbab, bahkan makin menambah keimanannya. Pada suatu hari Khabbab datang menemui Rasulullah yang pada waktu itu sedang rebah-rebahan berbantalkan kain jubahnya di bawah naungan Ka'bah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kemenangan kita? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah langsung bangkit dan mukanya merah padam, menandakan marah sambil berkata, sesungguhnya dahulu di antara orang-orang sebelum kalian, seseorang dikuliti dengan sisir yang terbuat dari besi di antara daging dan tulangnya. Dan ada pula yang diletakkan gergaji di tengah-tengah kepala mereka kemudian dibelah. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak mampu membelokkannya dari agama. Dan sungguh niscaya Allah akan menampakkan agama Islam sehingga seorang musafir berangkat dari Son'a hingga Hadraul Maut tidak lagi merasa takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala atas dombanya. Rasulullah SAW mengatakan demikian karena dalam keadaan menerima tekanan yang sangat keras dari pihak kaum musyrikin yang tidak akan dapat diramalkan oleh orang yang pandai.
dan orang yang bijaksana manapun bahwa di balik itu telah menunggu suatu kekuatan atau kebahagiaan masa depan. Tiada lain ramalan tersebut hanyalah merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya guna memperteguh keimanan kaum mukminin, yaitu Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 1-3. Orang lainnya lagi yang disakiti di jalan Allah ialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tekanan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin terhadap dirinya kian bertambah keras, ia bertekad untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Abyssinia, Ethiopia sekarang. Kemudian ia berangkat untuk melaksanakan maksudnya itu. Ketika ia sampai ke suatu daerah yang dikenal nama Barakul Gimat, ia bertemu dengan Ibnu Dogomah, pemimpin satu kabilah yang besar, yaitu kabilah Al-Qurrah. Ibnu Dogomah bertanya kepadanya, "Kemana hendak engkau pergi, hai Abu Bakar?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Kaumku telah mengusirku, maka aku bermaksud untuk mengembara di bumi dan menyembah Rabbku." Ibnu Dogomah berkata, "Orang yang seperti engkau tidak boleh diusir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu orang yang miskin, menghubungkan silaturahmi, menanggung beban, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa bencana. Maka aku adalah orang yang melindungi engkau. Sekarang kembalilah engkau ke tanah tumpah darah engkau dan sembahlah Rabbmu di negerimu." Kemudian Abu Bakar kembali, sedangkan Ibnu Dogona berangkat pula mendampinginya. Ibnu Dogona berkeliling mengunjungi orang-orang terkemuka di kabilah Quraisy, seraya mengatakan kepada mereka, "Orang yang seperti Abu Bakar tidak boleh diusir. Apakah kalian mengusir seorang lelaki yang suka membantu orang miskin, selalu menghubungkan silaturahmi, suka menanggung beban, gemar menjamu tamu, dan suka menolong orang-orang yang tertimpa bencana? Tidak seorang pun yang menentang jaminan yang diberikan oleh Ibnu Dagonah." Lalu mereka berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar supaya ia menyembah Rabbnya di dalam rumahnya saja. Silahkan dia melakukan sholat sesukanya, dan silahkan ia membaca ayat-ayat yang ia sukai. Akan tetapi janganlah dia menyakiti kami, dan jangan pula ia menonjolkan dirinya. Sebab sesungguhnya kami khawatir wanita-wanita dan anak-anak kami akan terhasut olehnya." Kemudian Ibnu Dogona menyampaikan hal tersebut kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berdiam di rumahnya, menyembah Rabbnya, dan ia tidak menonjolkan sholat serta bacaan Al-Quran selain di dalam rumahnya sendiri, sesuai dengan apa yang diminta oleh mereka. Lama-kelamaan sahabat Abu Bakar mempunyai pikiran untuk membangun sebuah langgar di halaman rumahnya. Lalu ia mewujudkan niatnya itu. Sejak saat itu ia mulai melakukan sholat dan membaca Al-Quran di tempat tersebut. Setiap kali Abu Bakar melakukan sholat dan membaca Al-Quran, kaum wanita orang-orang musyrik dan anak-anak mereka datang mengerumuni karena mereka takjub dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan mereka merasa senang melihat apa yang dilakukannya. Sahabat Abu Bakar mudah menangis bila membaca Al-Quran. Orang-orang terkemuka kabilah Quraisy terkejut melihat hal tersebut. Lalu mereka mengirim utusan kepada Ibnu Dagonah. Setelah utusan kaum Quraisy menemui Ibnu Dagonah,
Mereka berkata, sesungguhnya kami telah melindungi Abu Bakar atas jaminan engkau dengan syarat hendaknya dia menyembah Rabbnya di dalam rumahnya saja. Akan tetapi ternyata ia telah melebihi hal tersebut. Kini ia membangun tempat ibadah, musola di halaman rumahnya. Ia menunjukkan salat dan bacaannya di dalam tempat tersebut. Sesungguhnya kami merasa khawatir wanita-wanita dan anak-anak kami termakan oleh hasutannya. Bila ia mau menyembah Robnya di halaman rumahnya saja, ia boleh melakukan hal itu. Bila ia membangkang serta tetap bersikeras untuk menonjolkan diri, maka mintalah kembali jaminan engkau daripadanya. Sesungguhnya kami tidak suka melanggar jaminan yang telah engkau berikan. Dan kami pun tidak suka Abu Bakar menonjolkan dirinya. Ibnu Daganah pun mendatangi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, lalu berkata, engkau tentunya telah mengetahui perjanjian yang telah aku buat untuk menjamin keamanan engkau. Hendaknya engkau membatasi diri sesuai dengan syarat tersebut, atau engkau mengembalikan jaminanku. Sesungguhnya aku tidak suka bila orang-orang Arab mendengar bahwa aku telah melanggar janjiku terhadap seseorang yang aku beri janji untuk memberikan perlindungan kepadanya. Sahabat Abu Bakar menjawab, kini aku kembalikan kepada engkau perlindungan itu. Aku rela hanya berlindung kepada Allah. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hal tersebut akhirnya merupakan penyebab pertama yang mengakibatkan sahabat Abu Bakar tertimpa perlakuan yang menyakitkan sekali dari pihak kaum musyrikin. Kesimpulannya, tiada seorang pun dari kaum muslimin yang selamat dari perlakuan keras kaum musyrikin. Akan tetapi kesemuanya itu hancur luluh di hadapan keteguhan dan kebesaran iman mereka. Sesungguhnya mereka masuk Islam bukan karena tujuan duniawi yang mereka harapkan untuk dapat meraihnya, sehingga dengan mudah mereka dapat dijadikan murtad kembali. Kan tetapi mereka adalah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah sehingga mereka menemukan hakikat keimanan, dan demikian maka segala sesuatu yang menghambatnya terasa amat mudah untuk mereka lalui. Sampai di sini. Semoga bisa menambah manfaat bagi kita, bisa menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, karena kita melihat perjuangan beliau dan para sahabat untuk memperjuangkan agama Islam, sampai keluarga beliau sendiri memusuhi beliau, sampai orang-orang terdekat beliau memusuhi beliau, sampai keluarga istri beliau memusuhi beliau, tapi beliau tetap teguh untuk memperjuangkan agama Islam. Begitu juga dengan para sahabat, sampai-sampai para sahabat disiksa, sampai-sampai para sahabat disakiti, bahkan ada yang meninggal. Begitupun dengan sahabat Abu Bakar yang diusir dari kampung halamannya untuk memperjuangkan agama Islam. Semoga saja bisa menambah kecintaan kita dan menambah keimanan kita. Sampai di sini semoga bisa diambil manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika suara kami tidak baik dan tidak jelas. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.